Tapi ketika terjadi satu proses yang baru, inovasi yang baru, e-commerce, yang tentunya e-commerce pun kita nggak memahami, ya itu sangat sulit sebenarnya untuk bisa percaya terhadap proses e-commerce itu, gitu ya Pak. Jadi memang itu sebetulnya dengan keadaan sebetulnya kita ini kita tidak luput bahwasanya kita harus memang ikut dengan perubahan itu dengan digital. Jadi itu e-commerce itu kan, jadi kita dengan masuk dengan e-commerce itu berarti kita sudah untuk menjual barang-barang kita bermacam-macam barang dengan satu komunitas yang sama kan. Oke, selamat pagi. Kita hadir kembali dari Kopi Opi Studio, bincang-bincang toko. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat masalah UMKM di masa era digital dan pandemi. Dua perubahan yang sangat mendasar, yang sangat katakanlah revolusioner, dan dalam waktu yang sangat pendek tentunya, bahwa kita dikagetkan, bukan hanya kita, bahkan dunia dikagetkan. Terjadi perubahan dengan era digital, kita harus mengikuti karena perubahan terjadi di berbagai sektor, termasuk di dalam menjalankan proses bisnis, perilaku sosial, cara berbisnis, dan juga mindset atau cara berpikir kita. Dan yang kedua, ketika itu juga kita belum siap untuk masuk ke dalam era digital, kita juga masuk di masa revolusi pembatasan, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, secara mendunia. Nah, bagaimanakah UMKM menyikapi ini? Bagaimanakah pengusaha atau pengusaha kecil, mikro, menengah, dan kecil di dalam menyikapi ini, dalam menjalankan usahanya? Karena fakta yang terjadi, banyak pengusaha UMKM yang sudah gulung tikar. Bagaimana regulasi pemerintah, bagaimana regulasi yang dibuat oleh wakil-wakil kita di DPR. Nah, di sini telah hadir seorang tokoh pelaku usaha dan pengusaha, yaitu Bapak Edin Sialwo, sarjana ekonomi yang berdomisili di Kota Medan dan Sumatera Utara. Beliau adalah orang yang ahli di dalam UMKM. Nah, untuk lebih dalam pembahasan, kita langsung aja menyapa Bapak Edin. Selamat siang Bapak Edin. Selamat siang Pak. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat, baik. Oke, Pak Edin, di sini kita mengangkat isu tentang UMKM, bahwa tentunya sangat prihatin. Tentunya kita melihat fakta yang terjadi, banyak pengusaha UMKM yang gulung tikar karena belum siap untuk masuk di dalam era digital ataupun masa-masa sulit kita di era pandemi. Nah, mungkin Bapak Edin yang bermain di lingkungan UMKM lebih banyak mengetahui fakta-fakta yang terjadi itu. Oke, Bapak Edin, gimana kira-kira tanggapan Bapak? Pertama-tama kita harus tahu dulu juga masalah UMKM. Jadi UMKM di Indonesia diatur, ada undang-undangnya. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya itu adalah usaha-usaha yang kecil yang dilakukan oleh perorangan dan juga kelompok-kelompok kecil. Dan sesudah UMKM ini kita tahu ini dapat menyumbang dulunya untuk masalah ekspor ada itu 13-14%, dan juga masalah penyumbangan untuk investasi ada sampai 60% itu dulunya. Dan sesudah saat ini masalah pandemi untuk yang menyebut bahwasanya usaha UMKM sesuai dengan riset yang dibuat oleh Bank Indonesia
dari 916 pelaku UMKM jauh menurun memang, sampai dia 72% yang turun untuk UMKM. Dan kita tahu pada saat ini pelaku UMKM adalah 60 juta orang di Indonesia. Dan yang melakukan UMKM ini hanya yang melakukan digital hanya 13%. Dari 60 juta ya Pak? Ya, dari 60 juta pelaku UMKM. Dan 87% itu tetap melakukan seperti yang tidak melakukan dengan digitalisasi. Sesudah terjadi pandemi ini, itulah makanya masalah UMKM merasa galau, tidak dapat melakukan, karena pada saat UMKM ini kita kontak fisik sudah di dalam oleh pemerintah, dan untuk menjaga kesehatan supaya jangan tertularnya pandemi ini. Itu menyebabkan banyak UMKM yang tutup karena masalah konsumen tidak dapat mengikuti untuk berbelanja yang kontak, hanya dapat melakukannya yaitu dengan digitalisasi. Sementara UMKM belum ada kesiapan untuk mengikuti apa yang perubahan akibat pandemi ini. Itu menyebabkan banyak tutup. Jadi pada saat itu banyak pengusaha UMKM yang kewalahan, masalah mungkin banyak kreditnya ke bank tidak dapat tertanggulangi. Jadi ada memang usaha dari pemerintah yang punya kredit ditanggulangi pemerintah, untuk bahkan dibuat untuk mengundurkan bahwasanya untuk sekian bulan, mungkin ada 6 bulan itu tidak tanpa memberikan angsuran untuk kredit. Dan kedua, sebagian dari pemerintah membantu untuk UMKM tanpa kredit, tanpa bunga. Itulah untuk bantuan dari pemerintah. Itulah untuk sementara untuk kita mengenal untuk UMKM. Kalau dari 60 juta pelaku UMKM, ada 13 juta yang 13%. Yang 13% yang hijrah ke era digital. Lalu yang sisanya ini itu gimana mereka itu? Apakah mereka berpindah usaha atau mereka bagaimana menjalankan usaha? Ya, itu yang 87% ini kita sebetulnya yang kewalahan itu, yang sebagian ada tutup, yang berhenti, yang tidak dapat melakukan untuk angsuran pinjamannya, itu sebetulnya 87% ini. Jadi itulah sebetulnya saran dari para pemerintah. Dengan terjadinya ini, terjadilah untuk pengangguran yang mungkin banyak akibat daripada, karena UMKM ini sebetulnya dapat merangkul dia sampai 80% untuk tenaga kerja yang dapat dirangkul dari UMKM. Jadi akibat ini makanya banyak pengusaha yang tutup UMKM itu karena yang tidak mengikuti digitalisasi. Jadi itulah untuk saat ini harus UMKM memang harus siap berbenah diri untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Jadi itu memang harus ikut dia untuk digitalisasi untuk biar dapat mengikuti ini. Era digital tidak bisa dihindarkan. Era digital memang itu tidak dihindarkan. Artinya seorang pelaku usaha ketika tuntutannya pun harus memulai usaha baru yang berbeda, itu memang harus dilakukan. Ya, harus.
Lalu faktanya Pak Edin bahwa di Kota Medan, di Sumatera Utara, dan mungkin berbanding lurus dengan secara nasional, itu pelaku usaha itu atau gerai-gerai toko itu banyak yang tutup karena tidak sanggup mengikuti untuk masuk di dalam era digital dan pandemi. Nah, untuk mereka-mereka ini apa solusinya itu? Atau bagaimana ya untuk membuat suatu jalan keluar untuk mereka? Itu sebetulnya solusinya ada mungkin berapa itu. Pertama, pedagang atau UMKM harus mengenal sebetulnya konsumen. Kedua, dia harus mengikuti promosi-promosi atau pameran-pameran. Ketiga, dia harus display contoh. Tapi kan begini Pak Edin, Iya, kalaulah dia harus mengikuti pameran, boro-boro mengikuti pameran untuk menggaji karyawannya itu udah nggak sanggup, atau usaha untuk mempertahankan usahanya pun dia sudah tidak sanggup. Nah, apakah ada satu kebijakan dari pemerintah atau dari asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang UMKM untuk membantu, atau bagaimana? itu sebetulnya kan itu adalah usaha dari pemerintah. Pertama, itu makanya untuk masalah pemberian kredit yang diberikan dari pemerintah ada keringanan. Pertama, keringanan untuk pembayaran cicilan. Kedua, keringanan masalah tidak membebankan bunga. Jadi ketiga, pemerintah juga memberikan peluang untuk pinjaman dari bank. Jadi itulah untuk mengikuti untuk ekonomi ini dari masyarakat, untuk mengikuti ya pertama itu tadi yang saya bilang itu untuk pameran-pameran itu, dasar itulah dia untuk baru pemerintah juga menyiapkan untuk pameran-pameran yang tanpa dikutip dana dari pedagang-pedagang. Apakah ini sudah dibahas di dalam asosiasi usaha kecil dan menengah? Kira-kira dengan melihat situasi sekarang di era digital dan di era pandemi, kira-kira usaha apa yang cocok untuk bisa dilakukan seorang pengusaha? Ya, salah satu contoh itu pedagang-pedagang yang di pasar itu pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang itu mungkin buah-buahan. Itu saya satu contoh yang kemarin yang sudah dipraktekkan itu saya bilang di Wali Kota Jambi itu sudah dilakukan. Jadi Wali Kota Jambi itu membuat suatu cold street untuk menampung barang-barang dari pedagang pasar dan dibuat pendidikan untuk mengarah untuk pada pedagang untuk gimana untuk mempacking barang-barang ini dengan baik dan juga kualitas barang yang baik untuk dapat dipasarkan ke masyarakat sekitar. Jadi dibentuk suatu asosiasi dari wali kota. Inilah nanti dibentuk untuk pemasar dia untuk pemasaran barang-barang yang dibuat oleh yang dikumpul oleh asosiasi itu. Itulah untuk dipasarkan ke masyarakat. Ya itu sudah terjadi di wali kota Jambi. Itu saya rasa salah satu contoh untuk buat membantu masyarakat pedagang kecil. Berarti pemerintah diharapkan bisa melakukan pendampingan, Iya, ataupun pelatihan, termasuk juga penggelontoran dana untuk membantu UMKM, pengusaha yang terdampak, baik yang belum siap masuk ke era digital ataupun terdampak di masalah pandemi. Iya. Tapi kan Pak Edin, kita bisa belajar juga sih sebenarnya dari
negara-negara lain sebenarnya. Karena masalah pandemi dan era digital ini kan terjadi secara dunia, global. Negara yang paling produktif yang saya tahu di dunia itu Amsterdam. Tapi mereka juga terdampak dengan masalah ini. Termasuk juga ada negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Kira-kira kalau kita melihat pembelajaran dari negara lain, apa yang bisa kita petik untuk kita terapkan di Indonesia ini untuk menyikapi masalah digitalisasi dan pandemi, khususnya untuk UMKM? Ya, salah satu ini. Jadi memang kita harus berbenah diri dan juga bersosialisasi. Jadi kita untuk pedagang-pedagang, diharapkan untuk pedagang-pedagang UMKM atau yang melakukan ekonomi UMKM harus memang siap untuk berasosiasi dengan pedagang-pedagang yang sama. Jadi dengan kita berasosiasi dengan pedagang-pedagang kita yang sama pada bidang yang sama, jadi kita untuk tahu untuk pasarnya kemana dia. Jadi kita sambil cari kemana pasarnya, dan juga dengan itu orang juga, konsumen juga mengetahui bahwasanya yang sebetulnya untuk barang itu ada di sini karena sudah tergabung dia. Termasuk proses berbisnisnya itu melalui e-commerce ya. Iya, melalui e-commerce. Jadi dengan cara ini mungkin kita berbaur dengan pedagang yang sama, juga kita tahu sebetulnya untuk memasar vendor-vendor kita yang kita terlatih. Jadi mana vendor-vendor yang jujur, itulah yang kita bina kan. Itu tadi ya Pak Edin ya, termasuk pelaku usaha ini mau tidak mau karena memang sudah zamannya begini, mentransformasi sistem atau proses bisnis mereka ke dalam proses atau dalam proses e-commerce. Iya. Jadi menjual produk itu nggak hanya bisa secara langsung, tetapi ya sudah internet, jadi membangun e-commerce, membangun web dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau, padahal mereka ini selama ini jauh dari dunia digital. Mereka ya mungkin saja mereka nggak tahu juga e-commerce itu bagaimana. Tapi mau nggak mau mereka harus belajar, begitu ya Pak. Jadi memang itu sebetulnya dengan keadaan sebetulnya kita ini, kita tidak luput bahwasanya kita harus memang ikut dengan perubahan itu dengan digital. Jadi itu e-commerce itu kan, jadi kita dengan masuk dengan e-commerce itu berarti kita sudah untuk menjual barang-barang kita, bermacam-macam barang dengan satu komunitas yang sama kan gitu. Tapi memang kultur ya, kultur bisnis atau chemistry-nya bisnis yang mungkin selama ini kita jalankan secara konvensional, itulah yang sudah mendarah daging secara kultur bisnis di diri kita, melekat di diri kita. Tapi ketika terjadi satu proses yang baru, inovasi yang baru, e-commerce, yang tentunya e-commerce pun kita nggak memahami, ya itu sangat sulit sebenarnya untuk bisa percaya terhadap proses e-commerce itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang begini, karena itu yang terjadi ketika dia pelaku usaha UMKM-nya itu udah berumur 50 tahun ke atas, artinya dia sudah terbiasa dengan proses bisnis yang dia lakukan selama ini. Tiba-tiba dia harus mengikuti proses pembelajaran dan menerima suatu proses bisnis yang baru dalam bentuk digital. Itu nggak mengena ke dirinya dan enggan untuk masuk ke situ. Itu gimana Pak Edin? Ya itu sebetulnya kok kita mau hidup sebetulnya itu kan suatu tuntutan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita memang harus ikuti. Lain hal kok kita memang tidak mau siap tanpa dengan itu, apa susahnya sebetulnya kan? Biarpun kita dari umur 50 tahun, 60 tahun, kok memang itu tuntutan hidup, ya otomatis harus kita ikuti. Itu tidak bisa kita lihat dari sana, karena memang harus itu dia. Jadi ada suatu kepastian, memang harus ikut dia. Tanpa itu kita akan mati, akan sia-sia. Jadi memang harus diikuti. Karena itu udah
perubahan zamannya, dan juga yang membutuhkan juga untuk masalah kebutuhan ini kan udah harus memang itu. Jadi orang tidak mau lagi bahwasanya capek harus ke pasar. Sudah banyak pada saat ini kan udah banyak orang-orang sibuk. Jadi dengan adanya ini sebetulnya itu makanya sebetulnya ada hikmahnya sebetulnya. Jadi untuk orang-orang ibu-ibu juga yang sibuk tidak perlu lagi memberikan waktu satu hari untuk belanja atau sekian jam untuk belanja ke pasar. Dan cukup dia apa kebutuhan dia dengan keadaan ini udah cukup dari rumah. Apa keperluan dia dengan kualitas yang bagus. Jadi memang harus ada itu dia. Jadi memang ini ada hikmahnya sebetulnya ya, keadaan ini. Bahwasanya untuk orang-orang yang sibuk, ibu-ibu yang kurang tahu masalah untuk belanja, yang malas belanja, dengan dari rumah dia sudah apa yang kebutuhan dia untuk rumah tangga sudah tidak. Mungkin ada satu problema sosial yang kita ketahui. Oke lah, mungkin untuk anak-anak yang masih muda atau kalangan milenial, dia memulai usaha itu karena memang udah zamannya atau eranya dia adalah online, dia langsung masuk ke dunia online, dia bisa mengikuti itu. Tapi ketika pelaku usahanya yang sudah katakanlah di atas 50 tahun, tentu produktivitasnya juga sebenarnya sudah turun. Tapi ketika dia mau bersaing dengan anak-anak muda, ini yang terjadi. Saya ambil contoh di pusat pasar tradisional, katakanlah dia menjual ulos batak, yang mana dia itu udah di atas 50 tahun, tapi dia bersaing dengan anak-anak yang masih umur 22 tahun, 24 tahun. Dia kalah karena di sini dia udah menjual secara e-commerce, sedangkan dia masih secara tradisional atau konvensional. Nah, untuk solusi kepada yang begini, yang di atas 50 tahun, yang produktivitasnya juga sudah menurun, kemampuan belajarnya juga sudah susah untuk kita harapkan, boro-boro dia harus berkompetisi dengan yang lebih muda atau yang anak-anak milenial, padahal dia kebutuhannya masih panjang dan lebih besar dibanding mereka-mereka ini. Itu gimana solusinya Bapak Edi? Jadi itu kita harus siap sebetulnya. Itu perlu untuk siap untuk pendelegasian. Jadi dia mungkin kok udah umur 50 tahun atau 60 tahun ke atas kan, dia kan sudah punya mungkin adik atau umumnya anak lah. Jadi dia harus siap sebetulnya untuk mendelegasikan untuk anak, membina juga untuk anak dia untuk ikut untuk jadi pedagang itu pelaku. Jadi mungkin dari situlah dia mungkin untuk pendelegasian itu kepada anak-anak dia untuk dagang dia. Jadi bukan lagi dia harus tetap untuk melakukan dagang itu. Jadi itu perlu, dan dengan dia inilah dia untuk perlu untuk pendelegasian wewenang. Berarti untuk kita seorang pelaku atau pengusaha UMKM, hal-hal yang menjadi tuntutan bagi kita agar kita mampu bertumbuh dan mampu bertahan di masa era digitalisasi ini dan era pandemi ini, kira-kira apa yang dibutuhkan? Pada saat untuk bisa bertahan untuk pada saat ini, yaitu tadi saya bilangkan bahwasanya kita tidak luput dari bahwasanya memang kita harus mengikuti perubahan apapun tuntutan daripada dunia, seberat apapun dia harus kita mengikuti. Berarti kita harus menjadi seorang pengusaha yang harus pengusaha yang tangguh, mau belajar. Ya tidak boleh bahwasanya berdiam diri, bahwasanya saya tidak bisa pesimis, harus tetap optimis. Itu satu pengusaha yang sukses harus tetap dia optimis, apapun langkah harus dia tempuh. Itu untuk pengusaha yang mau jadi sukses. Kira-kira Bapak Edi bisa memberikan tips, saran kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, baik Dewan Perwakilan Rakyat, baik juga asosiasi-asosiasi yang tergabung di dalam UMKM, atau kepada kita pelaku-pelaku usaha UMKM ini, kira-kira apa saran-saran
ingin Bapak Edin sampaikan? Untuk pemerintah dan juga DPR harus dapat memberikan bimbingan kepada pengusaha atau UMKM, dan juga yang sudah dilakukan pada saat ini bahwasanya untuk kredit yang sudah diajukan untuk bantuan untuk UMKM, dan juga melatih daripada pengusaha-pengusaha UMKM harus siap dari pemerintah untuk memberikan itu. Apapun yang perlu harus dilakukan. Dan begitu juga untuk UMKM harus siap menerima perubahan tanpa ada kekuatan. Dengan kita berusaha dengan pengusaha yang pesimis, harus kita berpikiran optimis. Apapun perubahan harus kita siap, bahwa harus kita juga mampu untuk melakukan itu, perubahan itu. Itu saya rasa untuk tip untuk kita pengusaha-pengusaha UMKM. Supaya kita bisa keluar dari masa-masa sulit. Ya, supaya kita bisa keluar dari masalah pandemi dan kita bisa masuk ke dalam era yang baru, era digital. Iya. Kita bisa bertransaksi di marketplace, bisa membangun branding atau Iya. promosi secara e-commerce, termasuk juga melakukan proses pembayaran transaksi secara online. Itu dibutuhkan satu kemauan yang untuk kita bisa belajar, dan memang kita harus masuk di dalam perubahan itu sendiri. Iya. Begitu ya Bapak Edin? Iya. Oke, saya rasa pembahasan kita sampai di sini Bapak Edin, karena waktu juga kita harus menyudahi daripada pembahasan ini. Baik kepada pemirsa di rumah dan penonton dan netizen, kita dari studio Kopi Opi bincang-bincang dengan tokoh, dengan Bapak Edin Sialo, sarjana ekonomi, seorang pelaku usaha dan seorang pengusaha di Kota Medan dan Sumatera Utara, telah memberikan banyak pemikiran-pemikiran, pencerahan-pencerahan, dan kepercayaan diri kepada kita bahwa di era-era yang sulit sekarang ini, di era-era yang kita tentu sangat cepat, kita harus beradaptasi dengan perubahan. Memang kita harus menjadi perubahan itu sendiri, kita harus lebur di dalam perubahan. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus tangguh. Itu adalah tips yang diberikan, dan itu adalah saran yang diberikan oleh Bapak Edin Sialo untuk kita semua. Oke, saya rasa sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang. Jumpa kembali. Selamat siang Bapak Edin. Ya.